Bab 399. Apa hal lainnya? Feng Hengkong bertanya dengan nada marah dalam suaranya. Kekaisaran Phoenix Ilahi telah hegemonik selama bertahun-tahun dan memiliki kekuasaan yang luar biasa atas dunia. 6 negara lainnya tidak pernah berani menyinggung atau tidak menaati Kekaisaran Phoenix Ilahi. Ketika Pangeran Phoenix Ilahi tiba di 6 kerajaan, semua kaisar akan menjadi hormat dan patuh. Dia tidak pernah menyangka ada keluarga kerajaan yang berani menindak putranya. Terlebih lagi, ini adalah negara angin biru dengan kekuatan nasional terlemah. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi otoritas tertinggi Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan orang dapat membayangkan kemarahan di dalam hatinya. Faktanya, Chang Wanhe pasti tidak memiliki keberanian untuk memerintahkan orang lain untuk menyerang Pangeran Phoenix Ilahi. Dan bahkan jika dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu, dan para pemimpin tertinggi Chang Feng semuanya hadir, di bawah perintahnya, para ahli Chang Feng ini pasti akan melakukannya. Seseorang berani mengambil tindakan. Dari awal hingga akhir, Yun Che adalah satu-satunya yang mengambil tindakan terhadap Feng Shiken, dan dia sengaja mencegah orang lain terlibat. Xia Qingyue ingin membantunya, tetapi dia menghentikannya. Karena dengan temperamen Yun Che, bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari Sekte Phoenix Suci, dia tidak akan pernah menerima penghinaan. Chang Wanhe akhirnya angkat bicara untuk membantu Feng Shiken. Namun sayangnya, Feng Shiken menuding Chang Wanhe untuk menutupi rasa malu dan malunya. Dan hal ini, segera setelahnya, mempercepat datangnya bencana Blue Wind. Masalah lain terkait dengan turnamen pemeringkatan 7 kerajaan. Ekspresi Feng Ximing menjadi hati-hati. Dalam 2 hari terakhir, saya telah menerima berita dari 4 tempat suci. Pada hari turnamen pemeringkatan, 4 tempat suci mereka akan mengirim orang ke medan perang secara langsung. Petik 2. Dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan sebelumnya, paling banyak 1 dari mereka muncul. Setelah tabut Taiko Xuan muncul, akan ada banyak 4 tempat suci. Dikatakan sebagai asaksi, tapi nyatanya, itu bukan untuk Taiko. Tabut Xuan, kami tidak pernah bisa mendapatkan setengah dari manfaat tanah suci mereka. Namun, mereka selalu ingin mendapatkan bagian dari tabut Xuan kuno yang muncul di kami Divine Phoenix City. Ini benar-benar tidak masuk akal. Feng Hengkong berkata dengan suara yang buruk. Jika dia tidak ingin menyinggung dan tidak mampu menyinggung 4 tanah suci, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari tanah suci menginjakkan kaki di tabut Xuan kuno. Tapi kali ini, orang-orang yang mereka datangi agak tidak biasa, kata Feng Ximing. Tidak biasa. Feng Hengkong mengangkat matanya. Mungkinkah Kaisar Suci, Kaisar Laut, Dewa Surgawi, dan Master Pedang datang sendiri? Feng Ximing berkata, tentu saja para penguasa tanah suci ini akan melakukannya, tidak datang sendiri. Orang yang datang dari Suaka Huangji adalah Master Gu Chang, dan konon dia juga akan membawa murid tertutup untuk menyaksikan pertempuran. Murid ini dikatakan sangat berbakat, dan jarang terlihat di antara generasi muda di Tanah Suci. Dia pernah menyebabkan kekacauan di 4 Tanah Suci utama. Itu adalah sensasi. Ji Qianru lah yang datang dari Istana Laut Tertinggi. Apa? Ji Qianru? Kenapa dia? Tanda tanya. Di sini, saat mendengar nama Ji Qianru, Feng Hengkong langsung kehilangan suaranya. Dia tidak marah sama sekali. Wajah Wei tiba-tiba berkedut. Aku tidak tahu. Jika ayahku tidak mau maju pada saat itu, aku akan menyerahkan kepada putraku untuk menerimanya. Orang yang datang dari wilayah pedang Tianjian yang perkasa adalah Ling Kun, sang tetua ke-7 wilayah Huanjian. Orang-orang dari 3 tanah suci ini, semuanya normal, tetapi orang yang datang ke Istana Ilahi Bulan Matahari sebenarnya adalah Ye Xinghan. Ye Xinghan. Feng Hengkong mengerutkan kening tajam. Yang tertua putra Tianjun Ye Meixi, Tuan Muda Istana Ye Xinghan. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Ini juga alasan mengapa saya datang untuk melapor kepada ayah saya. Feng Ximing berkata dengan cepat, tabut Xuan kuno telah tanpa sebab dan akibat selama 10.000 tahun. Meskipun keempat tempat suci itu masih sama, namun, setelah bertahun-tahun, minat telah menurun tajam. Orang-orang yang dikirim selama bertahun-tahun pada dasarnya bukanlah tokoh inti. Tidak ada alasan bagi matahari dan bulan istana membiarkan Ye Xinghan datang. Jika untuk menonton pertandingan peringkat 7 kerajaan, atau demi pengalaman, yang bahkan lebih kecil kemungkinannya. Jadi Erchen berpikir, sangat mungkin Ye Xinghan datang berkunjung.
Feng gigi Siming terkatup rapat, dan dia berkata perlahan, itu mungkin, itu untuk Sue-er. Feng Heng Kong tertegun sejenak, lalu menjadi marah, dan tanah di bawah kakinya langsung runtuh. Kamu bilang, apa? Ledakan kemarahan Feng Heng Kong yang tiba-tiba membuat Feng Siming bergidik, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Karena, Sue-er, yang dia sebutkan adalah keberadaan terpenting di hati Feng Heng Kong. Dalam hati Feng Heng Kong, kepentingannya bahkan melebihi kepentingan seluruh sekte Phoenix Ilahi. Dia adalah skala kebalikan terbesar Feng Heng Kong, jika dia menyentuhnya, dia akan mati. Hal yang sama berlaku untuk Feng Siming. Sue-er adalah eksistensi terpenting di dunia baginya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia berkata dengan getir, ayahku pasti sudah mendengar bahwa 10 tahun yang lalu, Ye Xinghan mempraktikkan keterampilan jahat yang telah lama dihentikan di Istana Matahari dan Bulan, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Budidaya keterampilan jahat ini membutuhkan. Dia menggunakan wanita dengan fisik yang sangat tinggi sebagai tungkunya, jadi selama bertahun-tahun, Ye Xinghan diam-diam mencari sejumlah besar wanita dengan fisik khusus. Pada saat yang sama, dia bernafsu dan berhubungan seks dengan wanita, itu bagus dikenal dunia. Sue-er 3 tahun lalu setelah kemunculan singkat di kota kekaisaran, dia dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia. Pada saat yang sama, dia adalah dewa. Bagaimana mungkin Ye Xinghan tidak mengingini dia? Kali ini dia datang sendiri, 99% dari waktunya, itu untuk Sue-er. Ayo, setiap kata yang diucapkan Feng Siming mengandung kemarahan dan kebencian yang mendalam, seolah-olah dia berharap bisa merobek pria Ye Xinghan yang ingin membunuh Sue-er berkeping-keping dengan tangannya sendiri. Ketika kata Sue-er disebutkan untuk pertama kalinya, semua kebencian dan kemarahan tiba-tiba berubah menjadi kelembutan, seolah-olah itu adalah yang paling berharga dan paling hangat, kata dalam hatinya. Bahkan matanya memproyeksikan emosi yang tidak bisa disembunyikan, terobsesi. Bajingan, Feng Heng Kong gemetar karena marah dan berbicara dengan marah. Dia memandang Feng Siming, tiba-tiba terbang dan menendang perut Feng Siming dengan keras. Engah, Feng Siming, yang lengah, memuntahkan seteguk darah dan membanting tubuhnya ke dinding di belakangnya. Dia menutupi perut bagian bawahnya, berdiri perlahan, dan berkata dengan kesakitan, ayah. Kamu benar-benar bajingan, kamu masih punya wajah. Panggil aku ayah. Feng Heng Kong menunjuk ke arahnya dan meraung, Sue-er adalah saudara kandung kekaisaranmu, beraninya kamu bernafsu padanya. Saya pikir kamu telah mengatasi rintangan iblis ini dengan kemauanmu dalam 2 tahun terakhir, tapi aku tidak menyangka kamu tidak berubah sama sekali, dan kamu bahkan tidak bisa mengendalikannya di depanku. Kamu sangat mengecewakanku. Feng Siming berlutut-berlutut dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, ayah, aku tahu aku salah. Erchen tahu bahwa pemikiran ini melanggar hukum langit dan bumi dan merupakan kejahatan yang tidak dapat diampuni. Erchen telah mencoba yang terbaik untuk menekan pemikiran ini selama bertahun-tahun, tapi kesempurnaan Sue berada di luar keinginannya untuk menolak. Erchen sungguh tidak mungkin melakukannya, dan bukan hanya putraku, saudara laki-laki ketiga, saudara keempat, saudara laki-laki ketujuh, dan... Diam, Feng Heng Kong mengangkat alisnya, memancarkan kemarahan yang menakutkan. Sue-er adalah harta yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan untuk Sekte Phoenix Ilahi, dan itu juga merupakan harapan terbesar kami dalam 5.000 tahun terakhir untuk dapat bersaing dengan Tanah Suci. Tidak ada yang bisa bahkan tidak berpikir untuk terlibat. Tidak ada orang di dunia ini yang layak mendapatkan Suir. Belum lagi Ye Xinghan, bahkan jika penguasa surga Ye Meixi datang sendiri, jangan pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari Sue-er. Kalian anak-anak pengkhianat, sebaiknya kalian kesampingkan semua pemikiran yang seharusnya tidak aku simpan di hatiku selama sisa hidupku. Jika kamu berani melakukan apapun di luar pikiranmu, bahkan jika itu adalah putraku sendiri, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Feng Siming buru-buru berkata, ayah, harap tenang. Ayah, yakinlah bahwa aku tidak pernah lupa bahwa aku adalah saudara laki-laki Sue-er. Aku berjanji pada ayahku bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun yang membuat Sue-er tidak bahagia dalam hidupku. Jika ada yang berani menindas Sue-er, aku akan melakukannya, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatnya tidak bisa dipulihkan. Hal yang sama berlaku untuk kakak ketiga dan yang lainnya.
Kita semua menganggap Suer sebagai harta paling penting di dunia, jadi mengapa kita melakukan apapun untuk menyakitinya? Jika tidak, kita sendiri yang akan melakukannya. Tidak, aku akan memaafkan diriku sendiri. Itu yang terbaik. Kemarahan Feng Hengkong masih ada. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, Suer saat ini sedang berkultivasi di lembah Qifeng. Pada hari pertandingan peringkat, Suer akan juga berada di sana. Saksikan pertarungannya. Lagi pula, ini adalah pertandingan peringkat 7 kerajaan pertama sejak dia lahir. Jika waktunya tiba, kamu harus menjauh dariku sejauh mungkin. Jika kamu berani berada dalam jarak 10 kaki dari Sue, aku akan mematahkan kakimu. Petik 2. Ya, Feng Ximing menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Turunlah, aku sudah menuliskan apa yang kamu katakan. Ya, aku pergi. Feng Ximing berdiri dan berjalan keluar dari Divine Phoenix Hall dengan langkah hati-hati. Setelah meninggalkan Divine Phoenix Hall, Feng Ximing berhenti dan mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan besar di langit. Daya tarik, kebencian, keengganan, dan tekad terus-menerus terjalin di wajahnya. Suerku, demimu, aku akan melakukan apa saja, bahkan jika kamu menginginkan nyawaku. Aku tidak akan pernah ragu ketika aku menjadi Kaisar Phoenix Ilahi dan jadilah penguasa Sekte Phoenix. Lalu, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan semua yang kamu miliki. Ye Xinghan, jika kamu berani menerima ide Sue, bahkan jika kamu adalah Tuan Muda Istana dari Istana Bulan Matahari, aku pasti akan menghancurkanmu. Tanda seru. 13 hari perjalanan siang dan malam, Yun Ce akhirnya menginjakan kaki di tanah Divine Phoenix City. Terlihat jelas udara panas terik di udara kota Kekaisaran Ilahi. Hal ini bukan karena iklim di sini lebih hangat dibandingkan dengan kota Kekaisaran Angin Biru, namun karena banyak sekali praktisi yang mempraktekkan seni mistik berbasis api di sini, khususnya Sekte Divine Phoenix, yang merupakan pemimpinnya, Kota Phoenix. Inti dari Sekte Divine Phoenix juga terletak di Kota Phoenix Suci, yang membuat udara di sini dipenuhi dengan terlalu banyak api. Meski kata-kata Chang Wanhe membuat mental Yun Ce siap, hiruk-pikuk di sini masih mengejutkannya. Ukuran Divine Phoenix City lebih dari 20 kali lipat dari Blue Wind Imperial City. Namun, meskipun hanya di pinggir kota, kepadatan penduduknya masih sangat mengejutkan. Tak terhitung banyaknya praktisi mendalam yang mengenakan berbagai kostum berkeliling, termasuk lebih banyak lagi. Kebanyakan dari mereka muncul dalam kelompok, dan hampir semua orang melepaskan aura energi yang sangat kental. Jika Anda memilih salah satu dari orang-orang ini secara acak, mereka akan berada di level Master Sekte di Blue Wind Kerajaan. Tentu saja, banyak dari mereka yang datang lebih awal untuk mengunjungi turnamen peringkat 7 negara. Pada hari-hari menjelang dan selama perang, tingkat kesibukan pasti akan meningkat secara eksponensial. Layak menjadi kota Kekaisaran Phoenix Ilahi. Momentum, atmosfer, dan kekuatan di sini jelas tidak sebanding dengan Kerajaan Angin Biru. Mereka hampir terpisah satu sama lain. Yun Ce tidak dapat membantu tapi menghela nafas. Dia tidak mengubah penampilannya karena reputasinya hanya di Blue Wind, dan tidak ada seorang pun di wilayah Divine Phoenix Empire yang mengenalnya. Selain itu, ada banyak orang kuat di Divine Phoenix City. Begitu penyamarannya ditemukan, hal itu akan membangkitkan kewaspadaan orang lain, yang dapat menyebabkan masalah besar. Namun, jika perlu menyebutkan namanya, tentu saja dia tidak akan menggunakan nama aslinya. Lihat ke atas, suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya, dan Yun Ce segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di langit di atas Divine Phoenix City, benda terbang seperti perahu terbang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dari waktu ke waktu. Benda terbang ini mungkin tinggi atau rendah, besar atau kecil, yang pendek panjangnya hanya beberapa kaki, dan yang terpanjang bahkan ada yang panjangnya hampir 10 kaki, 20 kaki. Meskipun Yun Ce belum pernah melihat hal semacam ini di Blue Wind Country, dia hanya mendengarnya, tapi saat itu di benua Changyun, dia telah melihatnya lebih dari sekali. Swan Ark, alat terbang yang sangat mewah dengan kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh banyak binatang mistis terbang. Tapi biayanya sangat rendah, dan sumber tenaganya, batu hitam dan kristal hitam, sangat mahal. Untuk bahtera hitam berukuran biasa, batu hitam dan kristal hitam yang dikonsumsi untuk terbang selama 1 jam, diubah menjadi koin hitam, cukup membuat orang awam terpana, jumlahnya yang sangat besar. Oleh karena itu,
hanya ada sedikit orang yang memiliki bahtera yang dalam, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang mampu menggunakannya. Di negeri Angin Biru, diperkirakan hanya keluarga kerajaan dan 4 sekte besar yang memiliki bahtera yang dalam, tetapi mereka tidak pernah memilikinya, terlihat membukanya. Namun di kota Phoenix suci ini, bahtera misterius berterbangan di langit, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan negaranya. Melihat sekeliling bahtera misterius ini, Yunce tiba-tiba melihat bayangan besar di langit yang jauh, seperti awan hitam besar, melayang jauh di langit, menghalangi sebagian besar arah cahaya. Bentuk dan sikap mengambangnya seperti sebuah bahtera besar yang misterius. Mungkinkah itu bahtera kuno, yang legendaris? Yunce berbisik, lalu mengangkat alisnya sedikit, sepertinya ada sesuatu yang salah. Ayah berkata bahwa ukuran dari bahtera kuno yang dalam itu, kota ini sebanding dengan seluruh kota Kekaisaran Blue Wind, tapi dari kelihatannya, kota itu tidak sebesar itu sama sekali. Mungkinkah ayahku melebih-lebihkan apa yang dia katakan? Itu sama sekali tidak berlebihan, Jasmine berkata dengan nada menghina, karena bahtera yang dalam ini tingginya adalah 20.000 kaki penuh. Bab 400, 20.000 kaki. Yunce kaget, 20.000 kaki, meski dari segi jarak di tanah, bukanlah angka yang kecil, namun dari segi ketinggian, hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Setidaknya, Yunce belum bisa menyentuhnya dalam 2 kehidupan, apalagi setinggi 2.000 kaki, bahkan 10.000 kaki di langit. Yunce belum pernah melihat bahtera yang dalam yang bisa mencapai ketinggian seperti itu, bahkan Wang Xuan yang kuat, apalagi Tian Xuan, tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian ini. Pantas saja Chang Wanhe mengatakan di awal bahwa untuk sampai ke tabut Xuan kuno, seseorang harus mengandalkan kekuatan Tuan. Ternyata ketinggiannya sangat menakutkan, namun pada ketinggian sebesar itu, bayangan hitam yang terlihat masih sangat besar, bisa dibayangkan ukuran sebenarnya. Namun, tidak banyak orang di sekitar kerumunan yang berhenti untuk melihat ke atas, lagi pula, bahtera kuno misterius ini telah muncul selama beberapa bulan. Jasmine, bisakah kamu tahu apa Primordial Arc ini? Yunce bertanya sambil mengangkat kepalanya. Letaknya terlalu jauh dan tertutup lapisan awan, sehingga yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan besar dan garis kasar. Tidak mungkin untuk melihat detailnya sama sekali. Ini seharusnya memang sebuah bahtera misterius. Saya telah melihat banyak bahtera misterius dengan ukuran yang sama, tetapi perasaan yang diberikan bahtera misterius ini kepada saya sangat aneh, Jasmine merenung. Aneh, meskipun ini adalah kedua kalinya Jasmine mengucapkan kata-kata yang sama, Yunce masih ketakutan, dia sebenarnya telah melihat banyak bahtera dalam skala besar, nada itu bahkan terdengar seperti hal biasa. Tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Setelah puluhan ribu tahun evolusi sejarah, bahtera Xuan kini menjadi semakin menyatu dan strukturnya sempurna. Misalnya, untuk mengurangi konsumsi batu hitam, kristal hitam, dan bahkan batu dewa dan kristal dewa, ujung depan bahtera misterius akan runcing dan panjang, dan keseluruhan garis-garisnya akan sangat halus, yang dapat sangat mengurangi hambatan selama penerbangan. Namun, bahtera misterius ini bergerak ke arah yang berlawanan, dan terlihat seperti produk zaman kuno. Hal yang paling aneh adalah bahwa bahtera misterius yang begitu besar, melayang tinggi di langit, setiap napas menghabiskan energi yang sangat besar, tetapi saya tidak dapat merasakan jejak aliran energi apapun di atasnya. Ini seharusnya benar-benar mustahil. Yunce, jika Anda bisa menyelesaikannya, saya punya dendam dengan Sekte Phoenix Ilahi. Jika saya berhasil menyelesaikan turnamen peringkat 7 kerajaan, saya akan mencapai 3 besar, dan kemudian pergi ke bahtera kuno yang mendalam ini untuk coba lihat. Tiba-tiba aku ingin tahu benda apa ini, kata Jasmine serius. Jelas sekali, dia sangat tertarik pada bahtera misterius ini yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. Oke, Yunce mengangguk, saya harap semuanya akan berjalan lancar saat itu. Sepertinya Anda punya rencana yang cukup. Petik 2 titik. Sejauh ini, tapi rencana hanya bisa menjadi rencana. Apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Meskipun Yunce mengatakan ini, ekspresinya sangat tenang dan acuh tak acuh. Masih ada setengah bulan lagi sebelum kompetisi pemeringkatan. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Tanya Jasmine. 30% waktu akan digunakan untuk membiasakan diri dengan Divine Phoenix City. Jika Anda harus melarikan diri saat itu,
Anda tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Sisa 70% waktu tentu saja akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan Anda, kekuatan. Yun Che sedikit mengernyit, matanya setengah menyipit. Aku telah berlatih keterampilan sihir ujung beku dalam beberapa bulan terakhir, tapi peningkatan kekuatanku yang dalam benar-benar tertinggal. Turnamen pemeringkatan 7 kerajaan adalah sebuah turnamen besar, berkumpul untuk pembangkit tenaga listrik muda terbaik di seluruh benua Tianxuan, dan itu jauh dari turnamen peringkat angin biru. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk mencapai 3 besar. Hari-hari ini, saya harus menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatanku yang dalam. Sekarang, aku memiliki hati Wang Xuanlong dan Wang Xuanlong di tanganku. Jenggot, kristal darah pembakaran iblis, rumput kontong, cairan giok Tionghoa. Selama aku memiliki giok Brahma Surgawi dan Phoenix Sunflower, aku bisa menyempurnakan pil Tianxuan Qiankun. Setelah meminumnya, itu akan cukup untuk membuat kekuatanku mencapai tingkat Erdlisuan. Level 10. Meskipun Heavenly Brahma Jade dan Phoenix Sunflower tidak dapat ditemukan di Blue Wind Kingdom, di sana adalah asosiasi pedagang bulan hitam di Divine Phoenix City. Selama kamu punya uang, seharusnya tidak ada yang tidak bisa kamu beli. Setelah mengatakan itu, Yun Che mengambilnya. Setelah keluar dari peta Divine Phoenix City, miliknya matanya dengan cepat tertuju pada bulan hitam memudar yang sangat mencolok di peta, lalu dia langsung lari. Kamar dagang bulan hitam hadir di setiap sudut benua Tianxuan, dan dominasinya dalam dunia bisnis tidak pernah tergoyahkan oleh siapapun. Sebagai markas besar kamar dagang Black Moon, tidak diragukan lagi akan sangat megah, dan ketika Yun Che akhirnya tiba di depan kamar dagang Black Moon, dia masih terpana karena terkejut. Kamar dagang bulan hitam membentang puluhan mil secara vertikal dan horizontal, sebesar kota kecil dan sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa ini hanyalah kediaman kamar dagang. Kamar dagang bulan hitam memiliki total 8 lantai. Meskipun ada 8 lantai, ketinggian setiap lantai sangat mencengangkan. 8 lantai yang ditumpuk mencapai langit. Di titik tertinggi, bulan hitam besar yang memudar menjulang ke langit. Hampir jika Anda melihat ke atas dari sudut manapun di Divine Phoenix City yang besar ini, Anda dapat melihat dengan jelas. Semua dinding mencerminkan kecemerlangan murni yang hanya dapat ditemukan pada batu giok murni. Setiap batu bata dan ubin sangat berharga, dan jauh lebih mewah daripada batu bata dan ubin kaca di Blue Wind Palace. Momentum yang agung dan agung menyelimutinya, dan ketika orang-orang melihat ke atas, mereka hampir merasakan keinginan untuk beribadah. Sangat kaya, melihat kamar dagang bulan hitam di depannya, Yun Che menghela nafas keras di dalam hatinya. Dia tiba-tiba ingin tahu siapa pemimpin kamar dagang bulan hitam, mampu mengendalikan kerajaan bisnis yang begitu menakjubkan, jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dengan memiliki uang. Apa yang muncul di depan mata Yun Che saat ini adalah sebuah alun-alun besar yang dipenuhi kerumunan. Tempat di mana kerumunan paling padat adalah platform batu kristal besar. Platform kristal itu dilapisi dengan puluhan pilar kristal. Ada yang berputar perlahan susunan dalam vertikal di depan kristal. Susunan dalam ini didistribusikan secara merata di sekitar platform kristal dalam bentuk cincin. Setiap susunan dalam bersinar dengan cahaya warna-warni yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah diperiksa lebih dekat, warnanya merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu muncul bergantian secara merata. Ini adalah persekutuan pedagang bulan hitam. Itu terlalu berlebihan. Di samping Yun Che, seorang pemuda menatap ke depannya dengan mulut terbuka selebar mungkin, tidak mampu menutupnya untuk waktu yang lama. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti orang misterius dari negara lain yang datang ke Divine Phoenix City untuk pertama kalinya. Ini hanya bagian luarnya saja, konon bagian dalamnya lebih dibesar-besarkan lagi, kata rekannya. Kenapa orang-orang ini mengelilingi platform kristal? Kenapa mereka tidak masuk? Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat pintunya? Di mana kamu harus masuk? Rapat umum kamar dagang bulan. Bahkan kakak laki-laki Anda dan saya tidak memenuhi syarat untuk masuk ketika kami datang ke sini. Lihat saja dan jangan berharap untuk masuk. Jika Anda butuh sesuatu, pergi saja ke cabang atau kamar kecil lainnya. Sejujurnya, lagi pula, meskipun kamu masuk, kamu tidak mampu membeli barang-barang dari asosiasi bulan hitam. Mengapa kita tidak bisa masuk? Apakah mereka masih berusaha mengusir pelanggan?
Dan orang seperti apa yang bisa masuk? Apakah Anda melihat platform kristal itu? 36 formasi mendalam di luar platform kristal adalah untuk memasuki Black Kamar Dagang Bulan. Satu-satunya pintu masuk. Jika Anda ingin masuk, gunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyerang formasi misterius. Formasi misterius ini akan sepenuhnya menyerap kekuatan yang mengenai mereka, dan kemudian menentukan level berdasarkan kekuatannya, dan kemudian menampilkan level pada pilar kristal yang sesuai di belakang formasi misterius. Di antara mereka, merah adalah yang terendah, diikuti oleh oranye. Level ditentukan dari rendah ke tinggi dalam urutan merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Hanya ketika level yang ditampilkan setidaknya berwarna hijau, Anda memenuhi syarat untuk memasuki kamar dagang bulan hitam, tetapi hanya dapat memasuki lantai pertama dan kedua, cian dapat memasuki lantai ketiga dan keempat, biru dapat memasuki lantai-lantai 5 dan 6, dan ungu tertinggi, bisa masuk ke lantai 7. Yunce mendengar semua kata-kata ini, dan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Dalam dunia bisnis, pembeli selalu memilih penjual, dan kamar dagang berusaha memenangkan pelanggan. Tapi kamar dagang Black Moon harus hati-hati memilih pelanggan. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Black Asosiasi Bulan. Bahkan jika Anda memiliki kekayaan besar, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk memasuki klub bulan hitam untuk berdagang. Meski begitu, basis pelanggan Black Moon Merchant Guild tidak akan layu. Sebaliknya, banyak orang akan mencoba yang terbaik untuk masuk setiap tahunnya. Satu-satunya di Tianxuan yang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri adalah kamar dagang Black Moon. Kalau begitu ini terlalu tidak adil. Mistikus muda itu berkata dengan marah, jika kita hanya menggunakan kekuatan mistik untuk menentukan kualifikasi untuk masuk, bukankah kita, kaum muda, akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan? Selama ratusan tahun, tidak, kakak senior, yang memproklamirkan diri menggelengkan kepalanya, kriteria untuk menentukan kualifikasi pilar kristal bukanlah kekuatan yang dalam murni, tetapi bakat. Saat menyeram formasi yang dalam, itu tidak hanya akan menyerap kekuatan, tetapi juga mengukurnya pada saat yang sama. Usia tulang, dan kemudian dikombinasikan dengan usia tulang dan kekuatan-kekuatan yang dalam untuk menilai bersama. Misalnya, dengan kekuatan Anda yang dalam, jika Anda baru berusia 10 tahun, kamu pasti memenuhi syarat untuk masuk. Dan jika itu adalah takhta yang kuat, tetapi usia tulangnya ratusan tahun, maka mungkin saja penghakiman hijau tidak dapat dicapai. Begitu, kakak senior, kamu baru saja mengatakan bahwa hanya warna ungu tertinggi yang bisa mencapai lantai 7, jadi bagaimana caramu masuk ke lantai 8? Dikatakan bahwa lantai 8 diterima secara pribadi oleh Ketua Persekutuan Bulan Hitam. Tempat untuk tamu terhormat, hanya figur super dengan status yang sangat terhormat, seperti Master Sekte Phoenix, memenuhi syarat untuk masuk. Saya khawatir bahkan Pangeran Phoenix Suci biasa pun tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan kita bahkan tidak akan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Percakapan antara yang lain, membuat Yunce akhirnya mengerti cara masuk ke Asosiasi Bulan Hitam. Dia memalingkan muka dari bulan hitam memudar di langit dan berjalan menuju platform kristal di tengah. Kerumunan di sekitar panggung kristal sangat padat. Divine Phoenix City telah dibanjiri oleh sejumlah besar praktisi mendalam dari 6 negara akhir-akhir ini, dan mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah yang terbaik atau bahkan jenius terbaik di negaranya masing-masing. Tentu saja, mereka sangat mendambakan bulan hitam. Asosiasi mampu memasuki bulan hitam untuk melihatnya, bahkan merupakan salah satu tujuan terbesar banyak orang datang ke sini. Ada orang yang berdiri di depan 36 formasi mendalam. Wajah mereka merah, dan mereka mengumpulkan semua energi mereka yang dalam untuk menyerang formasi yang mendalam. Namun, setelah kekuatan yang kuat menyentuh formasi yang dalam, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Bahkan suaranya sangat kecil dan terserap seluruhnya dalam sekejap. Meskipun 20 atau 30 orang menyerang pada waktu yang sama setiap saat, tidak ada fluktuasi energi yang kuat di sekitarnya. Minumlah. Seorang praktisi muda berusia awal 20-an memiliki wajah serius dan menggembungkan pipinya. Setelah memadatkan energinya yang dalam selama hampir 10 napas, dia mengeluarkan raungan keras dan menyerang formasi dalam di depan dengan kekuatan terdalamnya yang terkuat, teknik. Anda tidak dapat menggunakan senjata saat menyerang formasi misterius, tetapi Anda dapat menggunakan teknik misterius. Tinju guntur langit dan bumi yang runtuh.
Tinju praktisi muda yang mendalam itu menghantam formasi yang dalam dengan keras, dan formasi itu tiba-tiba mengeluarkan riak-riak yang sunyi seperti gelombang air. Kemudian, pilar kristal yang sesuai tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan yang pertama warna merah di atas lapisan pertama menyala, lalu berlanjut ke atas, menerangi warna oranye di lapisan kedua, dan kuning di lapisan ketiga juga bersinar. Tapi sebelum bersinar paling terang, ia sudah tenang, dan kemudian, semua warna semuanya meredup dengan cepat. Ekspresi praktisi muda yang awalnya percaya diri tiba-tiba membeku, tangannya gemetar, dan dia berteriak tak terkendali, tidak mungkin, tidak mungkin. Saya adalah pemain peringkat 37 dalam kompetisi peringkat Black Evil Nation. Jenius nomor 1 dari generasi Jianbei. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang salah. Sebagai seorang jenius tertinggi suatu negara, dia tumbuh dalam kebanggaan dan kekaguman, pujian, iri hati, dan sanjungan orang lain sepanjang hidupnya, dan di konferensi bulan hitam ini, bahkan tidak dapat mencapai garis kualifikasi paling dasar untuk memasukinya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi seorang super jenius yang berkuasa di suatu negara. Di luar kendali, wajahnya berubah semerah darah, dan dia tiba-tiba meraung, mengeluarkan senjatanya, dan meraung ke arah formasi mendalam di depan. Tapi begitu senjatanya bersentuhan dengan formasi yang dalam, formasi itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan gelombang kekuatan besar dilepaskan, dan praktisi muda yang mendalam itu menjerit dan terlempar jauh. Dia tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama setelah mendarat. Saudara senior Yin, beberapa orang yang datang bersamanya dengan cepat berkumpul dan membantunya berdiri. Hahaha, sekelompok sampah dari negara kecil dan sederhana sebenarnya bermimpi untuk bergabung dengan asosiasi bulan hitam, dan mengaku sebagai jenius nomor 1 di generasi Jianbei. Hahaha, sungguh menggelikan, kalian yang disebut jenius dari negara kecil, di kekaisaran Phoenix ilahi kami, kamu bahkan tidak dianggap sebagai semut, dan aku merasa malu padamu. Suara yang sangat arogan terdengar dari belakang kerumunan, dan setiap kata dalam kata-katanya sangat kasar, dan semua praktisi mendalam dari 6 negara terkejut dan menghinanya. Kebanyakan orang yang berkumpul di sini berasal dari 6 negara. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka semua menatap dengan marah, tetapi ketika mereka melihat orang yang berbicara, kemarahan mereka yang hendak meledak sepertinya terhalang oleh sesuatu. Mereka tercengang, tidak ada yang berani berteriak setengah kata pun. Pria ini mengenakan pakaian merah menyala, dengan lambang burung Phoenix melebarkan sayapnya tersulam di dadanya. Baik pakaian merah maupun lambang itu membuktikan identitasnya, dan dia jelas merupakan murid dari Sekte Phoenix Ilahi. Bab 401, pria berbaju merah berpisah dari kerumunan dan berjalan mendekat. Langkahnya santai dan posturnya arogan. Ada sedikit senyuman menghina dan ejekan di sudut mulutnya. Dia seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dadanya sedikit terangkat, dan lambang Phoenix bersinar terang, menunjukkan semua orang menyatakan identitasnya. Orang-orang misterius yang datang jauh-jauh dari 6 kerajaan untuk menyaksikan pertempuran semuanya adalah tokoh kelas atas yang sombong, namun, menghadapi murid Sekte Phoenix Ilahi ini, mereka merasakan penindasan yang sangat besar. 6 kerajaan dan Divine Phoenix meskipun kekaisaran secara kolektif dikenal sebagai 7 kerajaan, bahkan jika 6 kerajaan bersatu, mereka tidak dapat mengguncang Divine Phoenix Empire menjadi 2, mereka memberikan persembahan dalam jumlah besar kepada Divine Phoenix Empire setiap tahun dan tidak pernah berani menyela. Sederhananya, ke-6 negara itu ada seperti negara-negara anak sungai di depan Kekaisaran Phoenix Suci. Di hadapan kekuatan Kekaisaran Phoenix Ilahi, semua tokoh kuat di 6 negara, baik politik maupun okultisme, harus menjaga ekor mereka ketika mereka tiba di Kekaisaran Phoenix Ilahi. Dan Sekte Divine Phoenix adalah penguasa absolut dari Divine Phoenix Empire. Di mata mistikus daratan, Sekte Phoenix Ilahi lebih seperti orang dari dimensi dan dunia lain. Terlebih lagi, ini masih merupakan wilayah Sekte Phoenix Ilahi. Oleh karena itu, dihadapkan dengan cemoohan nakal dan kasar dari murid Sekte Phoenix Ilahi ini, para praktisi muda yang sombong di negara mereka sendiri berani marah tetapi tidak berani berbicara. Ketika mereka melihat murid Phoenix ini, mereka mata dipenuhi amarah dan ketakutan. Penampilan seperti itu, dan perasaan seperti harimau yang berdiri di tengah kawanan domba, membuat murid Phoenix ini semakin bangga, dan suaranya menjadi lebih kasar. Kalian anak-anak 6 negara, lebih baik keluar dari di sini sesegera mungkin. Bulan hitam akan selalu menjadi tempat di mana orang-orang tingkat rendah sepertimu layak untuk pergi.
Jika kamu menumpuk di sini, kamu hanya akan mencemari tanah di sini dan mencemari udara di sini. Alis Yunce berkerut tajam. Dia telah melihat banyak orang sombong, tapi nadanya ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang begitu sombong dan bahkan menghina orang-orang yang hadir dan semua praktisi mendalam di 6 kerajaan tanpa keraguan. Saya tidak tahu apakah murid Phoenix ini adalah orang yang sombong, atau apakah setiap murid Phoenix seperti ini di depan praktisi mendalam negara lain. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, para praktisi dari 6 negara yang hadir tidak diragukan lagi menjadi lebih marah. Akhirnya, seorang praktisi muda yang tampak berusia kurang dari 20 tahun tidak dapat mengendalikan dirinya dan berkata dengan marah, "Kamu, kenapa? Kamu sombong sekali. Setiap sekte semua murid sekte itu kuat dan lemah, bahkan sekte Divine Phoenix pun tidak terkecuali. Siapa yang tahu kamu seperti apa? Siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata besar? Jika kamu punya kemampuan, kamu buka formasi mendalam dan tunjukkan kepada kami." Dia berkata begitu dia berbicara, suara terkejut tiba-tiba datang dari belakang kerumunan. Saya ingat. Dia adalah Feng Chao, satu Nan, murid utama di bawah tetua ke-39 dari Sekte Phoenix Ilahi. Saya menduduki peringkat di Sekte Phoenix Ilahi 2 tahun lalu. Saya telah melihat namanya di daftar 100 prajurit teratas. Begitu suara ini keluar, ada keributan di antara kerumunan, dan mata orang-orang yang melihat murid Phoenix ini tiba-tiba berubah drastis, menjadi lebih ketakutan. Dan suan-suan muda yang berbicara di depan wajah orang itu tiba-tiba menjadi pucat. Tidak hanya dia adalah murid dari Sekte Phoenix Ilahi, dia juga adalah murid utama dari sosok tingkat yang lebih tua. Peringkat di antara 100 teratas dalam kompetisi peringkat kerajaan Phoenix Suci. Feng Chaonan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saya tidak menyangka bahwa beberapa dari Anda, praktisi mendalam di negara kecil, akan benar-benar mengetahui nama saya, Feng Chaonan. Hei, tidakkah Anda ingin melihat apakah saya dapat membuka bulan hitam formasi mendalam asosiasi? Baiklah, maka saya akan membiarkan Anda membuka mata Anda dan melihat baik-baik kesenjangan antara murid-murid saya dari Sekte Phoenix Ilahi dan sampah seperti Anda dari negara kecil ini. Minggir. Petik 2. Feng Chaonan mengambil 3 langkah ke depan dan berdiri di depan formasi misterius. Dia membuat postur dengan santai dan berkata dengan malas, "Kamu harus membuka matamu dan melihat dengan hati-hati." Saat suara itu jatuh, api Phoenix menyala dengan cepat di telapak tangannya, dan kemudian dia tiba-tiba menyerang ke arah formasi mendalam di depan. Dalam sekejap, semua energi mendalam Phoenix sepenuhnya diserap oleh formasi mendalam. Hampir dalam sekejap, warna merah, oranye, dan kuning pada pilar kristal semuanya menyala. Cahaya terik terus meningkat, dengan cepat menyala hijau, tapi tetap tidak berhenti, dan melambat dan berlanjut ke atas. Akhirnya, cahaya cian menyala. Setelah sekitar 3 napas waktu, semua cahaya perlahan memudar. Susunan misterius itu berputar dengan cepat, dan kemudian perlahan membentuk bentuk portal. Warna pintunya adalah cian. Tubuh Feng Chaonan juga ditutupi dengan lapisan cahaya cian, yang berarti hanya Feng yang ada di portal cian ini. Petugas pengadilan bisa masuk. Hijau berarti Anda memenuhi syarat untuk memasuki kamar dagang bulan hitam, dan warna ini juga berarti bahwa orang ini adalah seorang jenius di mata kamar dagang bulan hitam. Dan Feng Chaonan tidak hanya memiliki kualifikasi untuk masuk ke asosiasi bulan hitam, tetapi dia juga memiliki warna cian di atas hijau. Tekad ini berarti bahwa dia adalah seorang jenius di antara para jenius menurut kriteria kamar dagang bulan hitam. Para praktisi dari 6 negara di sekitarnya semuanya tercengang, dan wajah mereka memerah karena menekan emosi mereka. Feng Chaonan menarik tangannya, kilatan kebanggaan melintas di matanya, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan santai, "Yah, aku melakukannya dengan santai, tapi biasa saja." Kamu sampah dari negara kecil, kan? Tahu apa maksudnya cian? Cek-cek lupakan saja, karena apalagi kamar dagang Black Moon lantai 3 dan 4, kalian semua yang ingin masuk ke lantai 1 dan 2 paling dasar dalam hidup ini hanyalah angan-angan saja. Sebaiknya kamu keluar dari sini dan jangan menghalangi di sini dan menghalangi jalanmu. Ini memalukan. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah praktisi 6 kerajaan yang berwajah merah dengan jijik, tertawa liar, dan berjalan menuju portal di depan. Saat dia hendak melangkah masuk, di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan.
Sebuah suara yang sangat menghina berkata, saya pikir murid utama dari sesepuh sekte Phoenix Ilahi bisa sangat mampu, tapi ternyata dia hanya itu, tapi kesombongannya puluhan juta kali lebih besar dari kekuatannya. Begitu suara ini muncul, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar, semua melihat ke arah pembicara. Langkah kaki Feng Chaonan berhenti, dan dia perlahan berbalik. Matanya tertuju pada Yun Che. Setelah dengan santai mendeteksi kekuatannya yang dalam, ekspresi muncul di wajahnya. Dengan ekspresi yang sangat menghina, apakah kamu yang baru saja berbicara? Memang Yun Che yang baru saja berbicara. Yun Che bukanlah orang yang mau mendapat masalah, tapi dia juga bukan orang yang mau diejek dan diam. Apa yang baru saja dikatakan Feng Chaonan adalah mengejek semua praktisi 6 negara, termasuk dia, tentu saja. Dan ini nomor 2, Yun Che benar-benar tidak bisa mentolerir orang yang lebih sombong darinya di hadapannya. Misalnya, Feng Xiken. Momentum Feng Chaonan secara alami luar biasa, tetapi bagaimana Yun Che bisa terpengaruh oleh momentumnya? Dia mencibir dan berkata, ya, ini aku. Hahaha. Feng Chaonan tertawa keras, seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saya pikir saya adalah orang yang hebat, tetapi ternyata saya hanya sampah dari negara kecil. Oh tidak, saya bahkan bukan sampah. Budidaya kekuatan mendalam ini adalah alam bumi mendalam yang menyedihkan. Saya seorang pecundang di mataku, tapi kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal sombong kepadaku. Kamu benar-benar berani. Dia menyipitkan matanya dan mengulurkan jari sambil tersenyum. Apakah kamu percaya bahwa aku ingin membunuhmu? Hanya saja aku butuh ajari, tapi sayang sekali ini adalah wilayah asosiasi bulan hitam. Tidak boleh ada perkelahian pribadi. Saya selalu harus memberikan wajah asosiasi bulan hitam. Jika tidak, hanya berdasarkan kata-kata konyol yang Anda ucapkan kepada saya, Anda sekarang sudah menjadi mayat. Setelah kamu mati di tanganku, tidak peduli di negara mana kamu adalah seorang pangeran atau bahkan seorang pangeran, aku jamin kaisarmu akan dengan patuh mengirim seseorang untuk mengambil mayatnya. Selain itu, kamu bahkan tidak akan memberikan asial. Aku akan memasukkan satu lagi. Di antara para praktisi muda yang hadir, ada banyak yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada Yun Che. Yun Che tiba-tiba berbicara. Mereka terkejut pada awalnya, berpikir bahwa seseorang yang bisa membunuh murid Phoenix ini muncul. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa kekuatan mendalam Yun Che hanya ada di alam mendalam bumi, mereka semua sangat kecewa dan bahkan merasa bahwa apakah orang ini gila. Hanya alam mendalam bumi yang berani menantang murid terbaik dari sekte Phoenix Ilahi. Namun, jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali sekarang, dan kemudian memanggilku kakek 3 kali, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu meninggalkan Divine Phoenix City dengan selamat. Bagaimanapun, cucuku sendiri adalah seorang kakek. Aku bisa tidak tega melakukannya, hahaha. Feng Chaonan berkata dengan nada menghina dan arogan. Praktisi misterius di sekelilingnya semua memandang Yun Che dengan rasa kasihan di wajah mereka. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk pamer, apakah begitu mudah untuk menendang lempengan besi sekte Phoenix Ilahi? Mereka sudah bisa meramalkan akhir tragis pria ini. Bersujud, sudut mulut Yun Che miring, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum ringan, sepertinya itu ide yang bagus. Feng Chaonan, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku sangat menyukainya dari Black Moon Society. Jika Anda tertarik, hari ini hanya untuk bisa masuk dan melihat-lihat. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lantai 3 dan 4 seperti Anda, apalagi bersujud, hidup saya siap membantu Anda. Jika saya bisa membuat pilar kristal ini cahayanya bersinar di atas biru, hei, maka kamu akan dengan patuh berlutut di depanku, bersujud 3 kali, lalu memanggilku kakek 3 kali. Beranikah kamu untuk membuat taruhan ini? Begitu Yun Che mengatakan ini, semuanya itu adalah kejutan besar. Praktisi misterius dari kerajaan iblis hitam yang terpental oleh formasi misterius memperingatkan dengan keras, apakah kamu gila? Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, apalagi Qian, lebih sulit lagi mencapai langit jika kamu ingin menjadi hijau cerah. Saya berada di tahap awal alam Tianxuan. Warnanya baru menguning. Anda berada di alam mendalam bumi, Anda hanya mempermalukan diri sendiri. Lupakan saja, kakak, senior Yin. Don jangan khawatir tentang dia mungkin hanya orang gila. Teman muridnya buru-buru berkata,
dia takut Feng Chaonan akan marah dan marah karena ini. Kamu bertaruh denganku, Qian atau lebih tinggi. Mata Feng Chaonan berkedut, wajahnya mengejang, lalu dia tertawa terbahak-bahak, tertawa maju dan mundur, terengah-engah, haha, haha, hahaha. Ini hanyalah lelucon terbesar yang pernah kudengar dalam hidupku. Sia-sia dari alam misterius duniawi. Dia sebenarnya bermimpi bermain di atas Qian. Dia bahkan bertaruh denganku. Hahaha, hahaha, praktisi misterius di sekitarku menatap. Mata Yunce seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Yunce memperhatikan Feng Chaonan tertawa terbahak-bahak dengan mata dingin. Setelah dia akhirnya berhenti tertawa, dia berkata dengan tenang, kamu berani atau tidak? Jika kamu tidak berani, tidak apa-apa, aku akan melepaskanmu. Waktuku sangat berharga, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak sampah sombong. Feng Chaonan berhenti tertawa liar, dan wajahnya tiba-tiba berubah muram, kamu bilang aku tidak berani. Hei, saat kematian sudah dekat, kamu masih belum tahu seberapa tinggi langitnya. Bodoh, kamu tidak memenuhi syarat untuk berjudi denganku. Namun, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan bermain denganmu. Jika kamu bisa melampaui Qian, apalagi bersujud 3 kali dan berteriak 3 kali, kakek, artinya kamu bisa bersujud 10.000 kali atau memanggilku, kakek, 10.000 kali. Ayo, cepat panggil aku dan biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melampaui warna hijau. Hahaha, bagus sekali. Oke, Yunce mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke depan, karena taruhan ini telah selesai dan dibuat di wilayah asosiasi bulan hitam, maka itu akan terjadi dilakukan di lantai 7. Bagaimana kalau menyaksikan senior di sini memberikan kesaksian? Di lantai 7 kamar dagang bulan hitam, seorang lelaki tua berpakaian ungu berdiri di dekat jendela, tidak bergerak seperti patung, dan diam-diam melihat kotak di bawah untuk waktu yang lama. Ketika suara Yunce datang dari jauh, seluruh tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menatap mata Yunce dengan hati-hati dan menemukan bahwa orang lain sebenarnya sedang melihat langsung ke arah di mana dia, tanpa sudut sama sekali, tidak buruk. Dia benar-benar bisa menemukanku. Orang tua berbaju ungu merasa kaget dan tidak percaya. Lantai 7 kamar dagang Black Moon tingginya 500 kaki dari tanah. Jarak horizontal dari platform kristal di alun-alun ke aula utama Black Moon juga ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, jendela dari lantai ke langit-langit kamar dagang bulan hitam disegel dengan bahan khusus yang sangat mahal. Anda dapat melihat dengan jelas bagian luar dari dalam, tetapi Anda tidak dapat melihat apapun di dalamnya dari luar. Selain itu, kekuatan mendalam lelaki tua berpakaian ungu itu begitu kuat sehingga bahkan singgasana dalam jarak 100 kaki pun akan kesulitan mendeteksi auranya. Tapi Yunce ini, yang aura energinya yang dalam jelas hanya ada di alam mendalam bumi, benar-benar dapat mendeteksi kehadiranku. Dan ketahuilah bahwa saya selalu memperhatikan mereka. Faktanya, bukan Yunce yang mengetahui bahwa lelaki tua berbaju ungu itu telah mengawasi di sini dari lantai 7, melainkan Jasmine. Bab 402, orang tua berbaju ungu berdiri di sana tanpa bergerak atau mengeluarkan suara, karena dia tidak yakin apakah Yunce hanya menguji dan bermain trik, atau apakah dia benar-benar menemukannya. Jika yang terakhir, itu akan luar biasa. Tapi saat ini, Yunce berbicara lagi, jika senior tidak mengatakan apa-apa, maka saya akan menganggapnya sebagai persetujuan. Agar pedagang bulan hitam dapat mencapai prestasi hari ini, integritas harus menjadi kriteria pertama, dan saya yakin senior tidak akan melakukannya, mengizinkannya di wilayahnya sendiri. Ada penjahat yang mengingkari janjinya. Feng Chaonan tertawa keras, senior di lantai 7. Hahaha, jaraknya sangat jauh, dan di dalam kamar dagang bulan hitam, apalagi kamu, Asia-Asia, bahkan jika itu aku, jangan pernah berpikir untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun di dalam. Kamu benar-benar seperti badut yang sangat konyol dengan postur sokmu. Petik 2. Yunce tersenyum dingin, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan ke depan formasi misterius di bawah semua jenis mata yang aneh. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kriteria platform kristal untuk menilai bakat, usia tulang, dan kekuatan, bukan hanya tingkat kekuatan yang mendalam. Jadi menurut kriteria ini, tidak peduli seberapa besar dia harusnya lebih baik dari kekuatan Feng Chaonan. Yunce mengulurkan tangannya dan sedikit mengangkat nafasnya,
api penyucian langsung terbuka, dan tangannya tiba-tiba diledakkan dengan bulan dan bintang jatuh. Divine Phoenix Empire memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun, dan platform kristal dari Black Moon Merchant Guild telah ada lebih lama dari Divine Phoenix Empire, yang tentunya tidak biasa. Kekuatan pukulan Yunce di alam api penyucian benar-benar menakutkan, tetapi ketika mengenai formasi yang dalam, itu juga tidak mengeluarkan suara. Semua kekuatan diserap oleh formasi yang dalam sekejap tanpa ada tumpahan. Berdentang, pilar kristal yang sunyi tiba-tiba menyala, dari merah menjadi cian dalam sekejap. Suara 5 warna yang menyala secara bersamaan membuat telinga semua orang berdengung. Praktisi misterius di sekitarnya bersiap untuk menyaksikan lelucon itu dengan rasa kasihan di wajah mereka, tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka semua tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka. Cibiran di wajah Feng Chaonan tiba-tiba menegang, matanya melebar, dan dia kehilangan suaranya. Ini tidak mungkin. Kecepatan, cahaya pilar kristal yang meningkat melambat, tetapi tidak berhenti, dan terus meningkat pada pilar cahaya cian, lalu menembus batas cian tanpa hambatan apapun, dan pilar kristal biru menyala. Wow, hampir semua praktisi yang hadir berteriak tak terkendali. Namun, kecemerlangan manik-manik kristal masih tidak berhenti, tetapi terus ke atas, dan kemudian ke atas. Pilar cahaya biru dengan cepat berubah menjadi warnanya biru, dan kemudian terdengar suara dentang. Pilar cahaya di bagian atas mekar dengan cahaya ungu. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, ketujuh warna itu menyala, dan seluruh kolom kristal tiba-tiba berubah menjadi glasir berwarna. Perlahan, ungu menyebar ke bawah, secara bertahap menelan warna lain, membuat seluruh kolom kristal berubah menjadi ungu seluruhnya. Warna ungu ini bertahan selama 10 napas penuh sebelum perlahan menghilang. Portal ungu dengan cepat mengembun dalam formasi mendalam di depan Yunce, dan tubuh Yunce juga bersinar dengan warna ungu samar. Di lantai 7 persekutuan pedagang bulan hitam, lelaki tua berbaju ungu yang berdiri di dekat jendela memasang ekspresi kasar di wajahnya. Matanya tertuju pada Yunce. Untuk waktu yang lama, dia perlahan mengucapkan beberapa kata, alam mendalam bumi, luar biasa. Ini hasilnya juga melebihi harapan Yunce. Faktanya, kriteria yang digunakan oleh Crystal Platform untuk menentukan bakat tidak hanya berdasarkan usia dan kekuatan, tetapi juga pada intensitas kekuatan yang dapat diberikan pada tingkat kekuatan saat ini. Kekuatan mendalam Yunce di tahap akhir alam mendalam bumi dapat dibandingkan dengan kekuatan tempur di tahap tengah alam mendalam raja. Ini adalah titik terkuatnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua Tianxuan yang dapat menandinginya. Ini. Semua praktisi misterius di sekitar tercengang di tempat. Seorang praktisi jenius yang berada di peringkat 50 besar dari kerajaan Heisha hanya bisa bermain kuning. Feng Chaonan adalah murid utama dari tetua sekte Phoenix Ilahi. Warna ciannya, bagi mereka, tadinya itu tidak akan tercapai selama sisa hidup Anda. Dan orang ini yang jelas-jelas hanya berada di alam mendalam bumi benar-benar menembakkan warna ungu yang tidak nyata seperti mimpi. Ini berarti bahwa menurut penilaian Kamar Dagang Bulan Hitam, kualifikasinya termasuk yang terbaik di seluruh benua Tianxuan. Ungu dan cian, meski hanya ada satu warna biru di tengahnya, tidak mewakili kesenjangan antara dua level, melainkan kesenjangan antara dua level keseluruhan, dua dunia. Cian tampak seperti eksistensi transenden di depan warna kuning, tapi di depan warna ungu, itu benar-benar sampah. Tidak mungkin, pasti, ada yang salah dengan formasi mendalam, tidak mungkin. Menatap cahaya ungu yang belum sepenuhnya hilang, Feng Chaonan gemetar. Lahir di Divine Phoenix City, dia tahu apa arti ungu lebih baik dari siapapun di sini. Karena di antara generasi praktisi ilahi dari Sekte Phoenix Ilahi, hanya ada satu orang yang pernah bermain ungu, dan bahkan biru, tidak banyak. Dia tidak dapat menerimanya apapun yang terjadi. Salah satunya berasal dari 6 negara, dan kekuatannya yang dalam hanya ada di alam mendalam bumi, dan yang lainnya sama sekali tidak layak untuk bergabung dengannya. Orang yang bermata, sebenarnya melukis warna ungu yang mewakili mitologi. Meskipun dia berseru bahwa pasti ada masalah dengan Xuan Zhen, tapi dia juga tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu tidak akan pernah menjadi masalah dengan Xuan Zhen. 32 formasi mendalam ini dikatakan telah diciptakan oleh Kaisar dan telah ada lebih lama dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Bagaimana mungkin ada masalah? Yunce berbalik, menghadap Feng Chaonan, dan berkata sambil tersenyum tipis, Feng Chaonan,
sekarang hasilnya sudah keluar, kamu pasti tidak melupakan taruhan kita sebelumnya kan? Lalu kenapa kamu masih berdiri? Kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud dan berteriak? Kakek, kamu, wajah Feng Chaonan menjadi gelap. Sebelum ini, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan percaya bahwa seseorang yang hanya memiliki alam mendalam bumi benar-benar dapat memainkan sesuatu di atas Qian, atau ilmu mistis. Apalagi seorang murid tingkat tinggi dari Sekte Phoenix Ilahi, bahkan orang biasa pun tidak akan pernah bisa menerima penghinaan karena berlutut, bersujud, dan memanggilnya kakek. Jika tidak, dia akan menanggung rasa malu selama sisa hidupnya, kehidupan. Bagaimana kamu, seorang sampah yang hanya memiliki alam mendalam bumi, bisa mencapai warna ungu? Feng Chaonan mengertakkan gigi dan berkata, jelas ada sesuatu yang salah dengan formasi mendalam, atau mungkin kamu melakukan sesuatu. Kamu menginginkanku, sang Sekte Divine Phoenix, bergerak ke arah selatan. Kamu berlutut, adalah lelucon besar. Haha, Yunce mencibir, Sekte Divine Phoenix dikenal sebagai sekte nomor 1 di dunia. Ini megah dan mempesona, tapi aku tidak menyangka bahwa murid ini tidak hanya sombong dan sombong, tapi juga penjahat. Siapa yang tidak menepati janjinya? Sungguh, mengagetkan, orang-orang kecewa, tapi kamu tidak bisa menyangkalnya. Semua teman yang hadir menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika kamu tidak ingin kehilangan rasa malu, kamu bisa lari saja dengan ekormu di antara kedua kakimu. Kamu hanya tidak tahu apakah masalah ini akan menyebar ke seluruh dunia, kota, dan kemudian menyebarkannya ke telinga sekte Anda, memberitahu mereka bahwa Anda telah mempermalukan seluruh sekte di wilayah persekutuan pedagang bulan hitam di depan mistik 6 kerajaan. Aku ingin tahu apakah mereka akan mengusirmu. Sedangkan untuk meninggalkan Sekte Phoenix Suci, oh tidak, Sekte Phoenix Suci menganggap darah sebagai tabu terbesar dan tidak akan mengusir murid manapun. Sebaliknya, seharusnya membersihkan pintu secara langsung. Ketika Feng Chaonan pertama kali tiba, pandangan menakjubkan di sekelilingnya membuat seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, tetapi sekarang, tatapan di sekelilingnya seperti pisau tajam menusuk seluruh tubuhnya. Jika dia dan Yunce sendirian, dia akan membunuh Yunce tanpa ragu-ragu dan membiarkan ini terjadi. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi ini bukan hanya wilayah kamar dagang bulan hitam, tapi ratusan ribuan orang menyaksikannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa seperti sedang terpojok. Di Sekte Ilahi Phoenix kita yang bermartabat, hanya ada satu orang di generasi ini yang pernah bermain ungu. Bagaimana Anda, seorang sampah di alam mendalam bumi, bisa bermain ungu? Jelas ada yang salah dengan formasi mendalam. Apa kualifikasi apakah kamu harus membuatku berlutut? Dengan hasil ini, tidak peduli apapun tidak ada yang akan mengakuinya. Anda sebenarnya mencoba menakut-nakuti saya dengan sekte saya. Haha, haha, itu sangat konyol. Feng Chaonan berteriak dengan senyum yang kuat, tapi kalimat terakhir jelas kurang percaya diri. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari udara, junior dari Sekte Phoenix Ilahi. Kamu sombong dan menyebabkan masalah pada awalnya, tetapi kamu menolak untuk mengaku kalah, dan sekarang kamu mempertanyakan formasi mendalam bulan hitam milikku. Aku khawatir itu tuanmu Feng Yunzi bahkan secara langsung, aku tidak akan punya nyali untuk melakukan ini. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menyentuh hati dan jiwa seperti gunung. Pemilik suara itu memiliki nada yang begitu tinggi, tingkat kultivasi yang tidak terbayangkan. Feng Chaonan mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai 7 kamar dagang bulan hitam, dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di wajahnya, dan buru-buru berkata, ya, itu Senior Si. Senior Si, tenanglah, Junior. Junior pastinya tidak mempertanyakan Black Moon. Apa maksud kamar dagang? Tidak, apakah ada yang salah dengan pendengaranku? Suara tua itu bertanya. Wajah Feng Chaonan tiba-tiba berubah pucat, dan dia tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Seorang murid tingkat tinggi dari Sekte Divine Phoenix sebenarnya sangat takut pada pemilik suara ini. Yunce sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Junior berterima kasih kepada senior atas kata-kata adilnya. Petik 2. Di persekutuan pedagang bulan hitam, kejujuran adalah kriteria pertama kami, dan orang paling tercela yang kami lihat adalah mereka yang tidak bisa mengucapkan kata-kata mereka. Namun, junior ini adalah bagaimanapun juga, dia adalah seorang murid dari Sekte Divine Phoenix. Jika dia berlutut dan bersujud, seluruh Sekte Divine Phoenix akan terhina.
Itu sangat tidak pantas dan tidak akan ada gunanya bagimu sama sekali. Kamu harus berhenti di waktu yang tepat. Petik 2. Senior memberimu pelajaran. Yun Che berkata dengan gembira, junior tidak tahan melihatnya tidak memandang siapapun dan menghina 6 negara kita. Xuanze, itu sebabnya aku memintanya untuk memiliki ingatan yang lebih panjang. Dia berbalik kepada Feng Chaonan, yang wajahnya sangat jelek, dan berkata sambil tersenyum, senior kamar dagang bulan hitam ini sudah menjadi perantara untukmu, jadi tentu saja aku juga akan memohon padamu. Hadapi, kamu tidak perlu bersujud, dan tidak perlu memanggil kakek. Tapi jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bukankah taruhan ini akan sia-sia? Kami, penguasa misterius 6 negara, ya, akan dimarahi olehmu dengan sia-sia. Jadi, kamu masih harus meninggalkan sesuatu. Yun Che meletakkan dagunya di tangannya, menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat ke seluruh tubuh Feng Chaonan. Pakaianmu cukup bagus, lepaskan dan berikan mereka kepadaku. Senior, permintaan junior ini tidak terlalu banyak, kan? Sebuah suara tua datang, pakaian Phoenix adalah identitas para murid sekte Phoenix Ilahi. Tak seorang pun di luar sekte yang berani meniru mereka, apalagi memakainya. Meskipun aku tidak tahu kamu menginginkan ini. Apa gunanya pakaian Phoenix? Tapi dibandingkan dengan apa yang kamu pertaruhkan, itu sudah cukup berbelas kasihan. Sebagai junior dari sekte Phoenix Ilahi, pihak lain telah membuat konsesi besar. Apakah Anda masih memiliki keberatan? Pakaian Phoenix, simbol identitas sebagai murid sekte Phoenix Ilahi, dilepas. Tidak diragukan lagi sama saja dengan dilucuti wajahnya. Tapi hasil ini tidak diragukan lagi 1000 kali lebih baik daripada bersujud. Ditambah dengan tekanan dari kamar dagang bulan hitam, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengertakkan gigi, melepas jubah Phoenix, dan melemparkannya ke Yun Che, lalu cepat-cepat mengenakan pakaian lain, menatap Yun Che dengan tatapan kejam, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat kamu menyebut orang yang lebih lemah darimu sebagai sampah, itu berarti kamu mengakui bahwa di depan orang yang lebih kuat darimu, kamu adalah sampah yang habis-habisan. Sekte Divine Phoenix membutuhkan waktu 5000 tahun untuk berkembang, sampai hari ini. Ini benar-benar tidak mudah, bahkan jika kamu tidak dapat membantu sektemu, jangan selalu mempermalukan dirimu sendiri sebagai murid sekte Phoenix Ilahi dan membuat orang lain meremehkanmu. Yun Che berkata dengan dingin kepada Feng Chaonan, dan kemudian mengabaikan Feng Chaonan bereaksi, berbalik, dan berjalan menuju formasi misterius yang telah dia buka sebelumnya. Praktisi di sekitarnya memandang Yun Che dengan sangat kagum pada saat ini. Tidak ada yang memandang rendah dia karena kekuatannya yang mendalam di alam mendalam bumi. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat bersyukur. Bagaimanapun, dia melakukannya untuk semua orang. Praktisi mendalam dari 6 negara menghembuskan napas keras di depan murid-murid sekte Phoenix Ilahi. Namun, auranya di depan Feng Chaonan dan warna ungu yang indah di platform kristal membuat mereka tidak dapat melakukan apapun dalam rasa kagum dan syukur, timbulkan keberanian untuk mendekatinya. Yun Che berjalan menuju formasi mendalam, dan para praktisi mendalam di sekitarnya dengan cepat menyingkir, mereka terus mengawasinya berjalan ke dalam formasi mendalam ungu, menyaksikan sosoknya benar-benar menghilang ke dalam formasi mendalam. Formasi ungu yang dalam mengirim Yun Che ke lantai 7 kamar dagang bulan hitam, tempat yang tidak bisa dimasuki oleh banyak orang di seluruh benua Tianxuan. Bersambung.